Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah dia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, beberapa waktu yang lalu, ketika sekelompok teroris melakukan aksi teror di beberapa daerah di negara kita, masyarakat memberikan tanggapan dengan seruan, "Kami tidak takut." Seruan ini merupakan reaksi terhadap serangan dan ancaman teroris. Kami tidak takut terhadap aksi brutal orang-orang yang buta hati terhadap sesama. Sikap tidak kenal takut itulah yang juga dimiliki dan ditunjukkan oleh seorang buta dalam bacaan Injil hari ini. Orang buta itu dalam Injil Markus bernama Bartimeus. Ia menginginkan kesembuhan dari Yesus. Ia percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan sakitnya. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika mengetahui bahwa Yesus akan lewat, ia menunggu di tepi jalan sambil memanggil nama Yesus. Namun orang banyak melarangnya, berteriak, dan menyuruhnya diam. Mereka sepertinya bermaksud membuatnya kecil hati supaya tidak bertemu dengan Yesus. Namun orang buta itu tidak terpengaruh dengan ancaman, larangan, ataupun teguran mereka. Ia seakan-akan berseru, "Aku tidak takut." Karenanya ia bahkan semakin keras memanggil
dan memohon kepada Yesus. Imannya memberi kekuatan bahwa hanya Yesuslah tumpuan harapannya. Yesus mendengarkan teriakan orang beriman. Ia menyembuhkan orang buta itu dari kebutaannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang buta itu telah mengajar kita untuk tidak kehilangan fokus kepada Yesus. Sekalipun banyak orang berusaha menghancurkan, mengecilkan, dan merusak hubungan sosial, iman, keyakinan, kebersamaan, dan bahkan agama kita. Iman kita kepada Yesus jangan pernah sampai goyah. Kita tidak boleh berputus asa manakala ada orang yang melarang kita untuk dekat dengan Tuhan. Kita juga tidak boleh berkecil hati ketika diancam, dilarang, dan diperlakukan secara tidak adil. Hendaklah kita tetap fokus dan menaruh harapan hanya kepada Yesus. Katakanlah, kami tidak takut terhadap mereka yang berusaha melarang, mengancam, atau mengerdilkan iman kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya satu kekuatan kita, yaitu Tuhan. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Ia mendengarkan teriakan dan doa-doa kita. Asal kita memiliki iman yang kuat. Semoga kita dianugerahi rahmat Tuhan agar tetap teguh dalam iman. Sekalipun kita dikepung oleh berbagai ideologi radikal dari orang-orang yang buta mata hatinya, orang-orang yang tidak mengenal belas kasih dan pengampunan. Jangan takut, kita mempunyai Tuhan yang selalu mendengarkan teriakan dan doa orang-orang yang beriman kepadanya. Ya Tuhan, karuniailah kepada kami keberanian dan keteguhan hati untuk datang mendekat kepadamu. Walaupun kami sering dipersulit dan dihadang, kami percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan doa permohonan kami, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami
dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.